Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah tadi mazhab Zahiri mengatakan tidak berpahala siapa yang berpuasa sedangkan dia safar. Kenapa? Karena Allah sudah katakan ganti di hari yang lain, tapi dia tetap puasa juga. Mazhab mayoritas ulama kita, 4 ulama, Imam Abu Hanifah atau Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambali, itu mengatakan berpahala, walahul ajru thawab, berpahala. Kenapa ulama-ulama kita mengatakan berpahala? Karena sudah pernah terjadi zaman Rasulullah. Ada sahabat safar, melakukan safar, dan dia tetap berpuasa. Kata Rasulullah, walakal ajra, untuk engkau dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa wa'ada lil muttaqina was salihin wasyakirin warraqiin al jannah tajri min tahtiha al anhar wa faddala Ramadan ala sa'iri suhur wa faddala lailatul qadar ala sa'iril layal wa wa'ada liman qamahu wa shamahu khairu min alfi syahr. Nashhadu an la ilaha illallahul malikul qahhar wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hasanul bashar. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah meminta dan memohon ampun kepada Allah. Jadi perkara meminta ampun ini perkara yang tak boleh ditunda. Kata Allah, wasari'u ila maghfirah, cepat-cepatlah dan segeralah meminta ampun. Kalau dalam kaji yang lain ada 3 hal yang harus segera kita tunaikan, tak boleh ditunda-tunda. 3 hal. Yang pertama apa? Idfa'ud dain, bayar hutang. Bayar hutang itu perkara yang tak boleh ditunda. Apa hukumnya Pak Ustaz? Hutangnya ada tapi kue lebarannya banyak. Boleh juga. Ada orang yang punya hutang tak bayar-bayar dia Pak Ustaz, tapi baju lebarannya Masya Allah. Bayar hutang tuh segera. Kemudian yang kedua apa? Menikahkan. Kalau punya anak perempuan sudah siap dia untuk menikah, nikahkan. Kalau tak dinikahkan nanti takut kita dia nikah sendiri. Yang ketiga itu adalah tadfinul janaiz, mengubur ataupun menyegerakan fardu kifayah kalau orang yang sudah meninggal. Biasanya itu disampaikan kalau untuk hal-hal yang disegerakan. Tapi kata Allah, meminta ampun juga itu hal yang disegerakan. Sehingga prakteknya gimana? Habis sholat kita langsung, tidak habis sholat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah. Harusnya astagfirullah. Kalau kami bilang alhamdulillah, mungkin tadi suara imamnya sedap, maka bilang alhamdulillah. Atau pas sholat tadi khusyuk betul, alhamdulillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang salat di malam-malam Lailatul Qadar
maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Ada orang yang mencari Lailatul Qadar dan memang harus dicari. Lailatul Qadar itu kata Rasulullah, taharrau Lailatul Qadar, carilah Lailatul Qadar. Disuruh kita mencari. Kapan Lailatul Qadar itu? Di malam ganjil 10 terakhir. Tapi kini karena ganjil genapnya itu ada perbedaan. Maka bagusnya tiap malam kita hidupkan. Karena takut kita nanti ganjilnya ganjil versi siapa Ustaz? Kalau versi Muhammadiyah tentu tadi malam genap. Nah nanti malam versi pemerintah itu malam genap, tapi bagi Muhammadiyah itu malam ganjil. Jadi ganjil versi siapa Pak Ustaz? Mungkin juga sudah dibagi dua malaikat. Sebagian malaikat mencatat amalan Muhammadiyah, sebagian amalan pemerintah. Tapi tak usah kita hiraukan itu. Yang kita hiraukan adalah beramal saja setiap malam. Cari Lailatul Qadar itu kata. Taharrau Lailatul Qadar, cari. Gimana cara mencarinya? Nah, itulah dengan ada kita beriktikaf, tahajud, tilawah, segala macam. Sedekah Bapak Ibu di 10 hari ini itu sedekahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Salat sunnah yang Bapak Ibu buat di 10 hari ini itu salat sunnah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bacaan Al-Quran yang Bapak Ibu buat di 10 hari terakhir itu bacaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi amalan apapun yang Bapak Ibu buat di 10 hari terakhir itu amalan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka banyak-banyaklah beramal. Sehingga kalaupun mau marah, jangan di 10 malam terakhir ini jangan marah-marah. Kenapa? Karena kalau marah kita di 10 hari terakhir ini, marah itu sama dengan marah 1000 bulan. 23 tahun marah saja. Udah cemurut-cemurut Pak Ustaz? Jangan. Kenapa cemurut? Kalau kemarin diajak belanja suami itu tak mau Pak Ustaz. Maka cemurut. Kalau ada yang cemurut di 10 hari terakhir nih Bapak Ibu, maka cemurutnya sama dengan cemurut 1000 bulan. Perbuatan baik aja kita banyak-banyakkan. Waqala Imam Al-Ghazali, ta'allamu sa'fir min ibadati sab'ina sana. Mengaji sebentar kata Imam Ghazali itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat badan, sehat hati insyaallah. Udah beli kue Bu? Persiapan. Apa hukumnya Pak Ustaz hari raya kami tak beli kue? Tak apa. Hari raya kami beli kue pun tak apa. Karena niat kita bukan untuk yang lain. Niat kita kalau ada orang yang bersilaturahim, bertamu, untuk memuliakan tamu. Kan ada hadisnya. Memuliakan tamu itu adalah tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka la yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Muliakan tamu kata Nabi. Kita cari-cari gimana cara memuliakan tamu. Dapat kita. Cara yang paling efektif atau yang paling bagus untuk memuliakan tamu itu adalah memhidangkan makanan. Itu yang paling mulia. Tapi kalau hanya senyum saja, air putih tak keluar, teh manis pun tak. Tapi senyum kita jawab, Pak, masuk Pak. Dia macam kue tak keluar, teh tak keluar, air putih pun tak keluar. Itu. Jadi memuliakan tamu itu hidangkan makanan. Maka ada orang yang bulan puasa turun berat badannya, lebaran bertambah berat badan. Itu namanya berkah. Berkah itu artinya apa? Bertambah. Jadi kalau ada bulan Ramadan kok makin gemuk, itu tandanya berkah. Bertambah berat badan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kita bahas pada subuh hari ini, melanjutkan kajian kita di pekan yang lalu tentang orang yang tak puasa. Apa yang dia buat? Yang satu fidyah, yang kedua qada. Apa saja ciri yang qada dan fidyah itu? Selesailah sudah ya. Berapa fidyahnya? 7 on. Kalau mau digenapkan 1 kilo Pak Ustaz, boleh. Kalau ibadah harta, Bapak Ibu lebihkan saja. Kalau ibadah harta ya, saya bingung punya hutang berapa. Entah 100 ribu, entah 90 ribu. Nah, ambil 100 ribu. Kalaupun berlebih, alhamdulillah. Jangan sempat saya bingung saya punya hutang entah berapa, 90 ribu, entah 100 ribu. Mungkin juga udah lunas Pak Ustaz. Saya tak mau bayar lagi, udah lunas. Kalau ibadah harta lebih kan. Tapi kalau ibadah badan, ibadah sholat, ibadah badan, ibadah haji, ibadah umroh, nah itu dah ada pas, tak boleh dilebih-lebihkan. Wukuf di Arafah itu hanya sampai tenggelam matahari, dah. Awak mau lebih sampai besok lagi, tak boleh. Sholat subuh itu cuma 2 rakaat, dah. Ini karena Lailatul Qadar puasa tambahlah, tak boleh. Ibadah badan tidak. Tapi kalau ibadah harta lebih kan? Boleh. Kami hitung-hitung zakat kami kena 2.220.000. Kami genapkan aja 3 juta Pak Ustaz. Boleh. Kalau ibadah harta Bapak Ibu tak usah sanksi, bertambah dia tak ada masalah. Kenapa? Karena kalau ibadah harta dia berbicara manfaat. Dia berbicara manfaat. Kalau berbicara manfaat, tentu kalau berlebih, lebih banyak manfaatnya. Jadi kalau pun dilebihkan tak ada masalah. 7 on. Tapi kalau mau kita tetapkan 1 kilo, silakan. Kalau pas-pas betul 7 on, boleh juga. Ada juga pada timbangan itu ditulis 7 on. Tapi begitu awak datang, timbang lagi ternyata tidak 7 on. Nah, itu bukan salah kita ini ya. Itu salah tempat yang menimbang. Karena model-model sekarang ada yang timbang dimainkan, ada yang harga dimainkan. Dari Jawa tengok 25.000. Begitu udah sampai ke situ, stop banget. Ada kecil semua. Saya pernah tanya tuh, ini setengahnya kenapa kecil betul? Dia bilang apa? Tak muat mau ditulis besar. Tapi 5.000 terus besar-besar ditulis ya. Tapi setengah itu kecil. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, yang qada itu kemarin yang pertama sakit, yang kedua safar ya, musafir. Berapa kilo perjalanan dia? Kurang lebih 82 km. Kalau Bapak Ibu jarak tempuh perjalanan 82 km, boleh tak puasa, tapi tak boleh fidyah. Apa yang dilakukan? Qada. Kalau kami musafir tapi tetap puasa juga, Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan yang kita bacakan kemarin Al-Baqarah 184. Apa Allah bilang? "Faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra." Ganti hari yang lain. Berarti sudah ada keringanan dari Allah. Cuma kami masih mau tetap puasa. Ini bagaimana? Karena ada model orang yang kalau dikasih amalan berat dia meninggalkan. Ada juga model manusia ini kalau dikasih amalan tak mau dia mengamalkan. Jadi memang tipe-tipe manusia ini banyak. Ada yang tipe komentar aja, tidak beramal. Ada yang tipe beramal tanpa komentar. Ada yang tipe diam aja tapi menghanyutkan. Apa kata pengurus? Bapak Ibu, insyaallah nanti kita akan melaksanakan iktikaf di malam hari ini pukul 2, jam 2. Silakan Bapak Ibu datang. Apa komentar yang di belakang? Cepat banget jam 3:30 kan bisa. Jam 3 kan sedap. Ini jam 2 baru lagi pulang tarawih. Jam 10
siap-siap jam 11 tidur 2 jam, tak jelas. Komentarnya banyak, datang tak ada. Dia suka komentar aja Pak. Itu hobi dia, mengomentari. Tak datang dia. Ada tipe manusia itu, komentarnya nomor 1. Asal ada apapun komentar dia, tapi dia lakukan pun tidak. Padahal kalau kita lihat bagaimana sejarah-sejarah para sahabat, ya, para orang-orang salafun saleh, mereka itu yang penting ada keinginan, ada respon. Bisa atau tidaknya itu rezekinya nanti. Yang jelas kalau ada ajakan ke kebaikan, responnya baik. Pernah kita dengar hadis Rasulullah ketika Rasulullah nyuruh, ya ashabi, wahai sahabatku, faman kana minkum antara sa'iman, siapa di antara kalian yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa, kana lau ajr shaim, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Respon sahabat bagaimana? Semua pengen bersedekah untuk memberi makan buka puasa itu. Tapi ada sahabat bilang, ya Rasulullah, la najid syai'an minna. Tak ada yang bisa kami berikan untuk makanan orang yang berbuka puasa itu. Karena setiap kami ini beda-beda. Ada yang memang bisa memberikan makanan, ada yang tidak. Apa jawaban Rasulullah? Walau kana bintam maratin, walau hanya dengan sebiji kurma, berikanlah makanan. Ada respon, kan bagus tuh. Walaupun amalannya diberikan keringanan dari Rasulullah, itu tanda hatinya sehat. Tapi kalau hatinya bermasalah, masih makan orang puasa, makan awaknya banyak. Kami masih cari-cari takjil yang gratis-gratis itu, disuruh pula masih makan. Nah, itu tanda hati bermasalah. Tapi kalau hatinya sehat, dia respon aja. Bisa dia buat, itu rezekinya. Tak bisa dia buat, sudah dapat nilai kebaikannya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ada aktivitas tahajud, ya, malam, lihatkan saja datang. Capek kami Pak Ustaz. Ada dalam kitab Fasahihul Jami', di situ disampaikan, man tala qiyamuhu fid dunya, siapa yang capek-capek sholatnya, berdirinya, tegaknya di dunia ini, capek dia tegak, capek dia sholat di dunia ini, maka nanti di hari kiamat tak lama dia berdiri. Di dunia ini lama dia berdiri untuk sholat tadi, capeklah kakinya segala macam. Di hari kiamat tak lama lagi dia berdiri. Artinya apa? Perhitungannya tak banyak. Karena nanti dari kiamat masing-masing punya nomor antrian tuh, dihitunglah. Tapi orang-orang yang sudah capek berdiri di dunia ini untuk sholat, tak lama dia berdiri nanti di hari kiamat. InsyaAllah Bapak Ibu, nanti Allah berikan keringanan-keringanan itu, insyaallah. Ketika dihisab-hisab yang mudah, ketika meniti sirat, kecepatannya seperti kilat. Ketika masuk surga, surganya pintu rayyan. Masya Allah, itu perjalanan yang membahagiakan. Tak perlu antri lama-lama macam di pertalin. Panas-panas awak di pertalin itu. Begitu sampai dapat pengisian, habis pula. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun sudah ada keringanan yang Allah berikan untuk orang yang musafir, Allah sendiri yang berikan keringanan. Fa'idatu min ayyamin ukhra, ganti dengan hari yang lain, kata Allah. Tapi ada manusia ini yang dia masih pengen juga puasa. Dalam bab sholat kita jumpakan juga tuh, sudah diizinkan dia untuk jamak qasar kalau jalan tempuh jalannya itu 82 kilo, tapi tetap dia tak mau jamak qasar, tetap dia mau sholat biasa saja. Kalau dalam puasa, kalaulah sudah ada yang Allah sampaikan ganti di hari puasa yang lain, tapi dia tetap puasa juga, apa kata para ulama kita? Ada satu mazhab namanya mazhab Zohiri. Mazhab Zohiri. Mazhab Zohiri ini mazhab tekstual.
Tekstual itu apa yang ada disebutkan, itulah yang dibuat. Jangan menyalahi dari itu. Kalau menyalahi dari itu, dua, kalau tidak berdosa, yang kedua tak ada pahalanya. Amalannya itu tak ada pahalanya kalau menyalahi itu. Itu mazhab Zohiri. Tapi kan ini bahaya paham begini. Contoh kalau ada ibu-ibu bertanya, Pak Ustaz, kami perempuan-perempuan ini boleh tak iktikaf? Dibacakan Ustaz tuh. Tapi Ustaz ini tak menjelaskan. Rasulullah SAW itu beriktikaf selama dia hidup hatta tawaffahullah, sampai dia wafat. Tsumma i'takafa, kemudian beriktikaf juga istri-istri setelah wafat. Terus dipahami oleh ibu-ibu, berarti kita boleh iktikaf kalau suami sudah meninggal. Dia pengen betul beriktikaf, tapi suaminya masih hidup. Gimana caranya ya? Gimana cara saya beriktikaf Ustaz, tapi suami saya masih hidup? Habis selesai kan suami itu baru begini iktikaf. Kan bahaya paham-paham begitu. Itu mazhab Zohir, itu mazhab tekstual. Apa yang dibaca, apa yang dilihat, itulah yang dipahami. Rumusnya sederhana saja Bapak Ibu dalam agama kita ini. Kalau Bapak Ibu jumpai ada perintah untuk laki-laki, maka perintah itu juga berlaku untuk perempuan. Berlaku untuk perempuan perintah itu. Kecuali hal-hal yang memang sudah ditentukan keharamannya untuk perempuan dan kebolehannya untuk laki-laki. Tapi secara umum, kalau ada perintah untuk laki-laki, itu perintah juga untuk perempuan. Yang disuruh iktikaf itu laki-laki. Iktikaf itu laki-laki. Tapi boleh tak perempuan iktikaf? Boleh. Yang disuruh jihad itu laki-laki. Tapi boleh tak perempuan itu jihad? Boleh. Dan jihad yang paling besar bagi perempuan itu adalah senyum awal bulan sama senyum akhir bulan sama. Itu jihad yang paling tinggi. Makanya Rasulullah itu memanggil istrinya, ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Kenapa dipanggil yang kemerah-merahan? Karena Sayyidah Aisyah itu selalu senyum. Apapun kondisi rumah tangga ya, kalau di depannya ada Nabi, senyum dia. Ditagih hutang tadi sebelum Nabi pulang, begitu Nabi pulang senyum dia. Di luar tadi ditipu dia ketika berdagang, pas balik jumpa Nabi, senyum dia. Ditengok di dapur tak ada lagi gandum kecuali sedikit saja, datang Nabi, senyum dia. Karena sering senyum beginilah digelar dia ya Umairah. Itu jihad tertinggi bagi seorang ibu. Ada gas tak ada gas, habis token tak habis token, dibelikan baju baru atau tidak dibelikan, di pasar tadi ditipu orang atau tidak ditipu orang, ketika balik ke rumah jumpa suami, di jalan tadi dicopet orang segala macam, ketika jumpa suami, itu jihad tertinggi. Insyaallah bisa ya. Awal bulan, akhir bulan. Jangan awal bulan senyum, akhir bulan muncul. Awal bulan suaminya nanya, mana piringmu, mau sahur nih? Piring. Mau diambilkan atau ambil sendiri ya? Ambilkanlah kan. Awal bulan. Akhir bulan, mana piringmu, ayam mau sahur? Tuh. Tak nampak lu tuh. Dapatlah dia gelar ya Umairah. Ada pemahaman yang dalam agama kita, kalau perintah yang untuk laki-laki, perempuan masuk situ. Laki-laki disuruh berjamaah sholat ke masjid. Perempuan boleh tak sholat berjamaah ke masjid? Boleh.
Bahkan haram hukumnya melarang istri ke masjid tanpa alasan yang dibolehkan. Ya, ibu mau ke masjid, jangan ibu ke masjid. Kenapa ya? Tidak suka ya kalau ibu ke masjid. Jangan ke masjid. Kalau begitu suami kami bosan, kami ke masjid atau tidak? Ke masjid, ajak suami itu. Tapi dia tak mau, ajak masjid yang ada tempat rupiahnya. Tapi kalau alasannya alasan syar'i boleh. Ya ibu mau ke masjid, tidak usahlah mau ke masjid. Kenapa? Ini anak nangis. Itu boleh. Kalau ada alasan-alasan yang syar'i. Tapi kalau tidak, ke masjid. Pak Ustaz, perintah ke masjid itu kan laki-laki, iya, tapi perempuan masuk di situ. Itu rumusnya. Setiap perintah untuk laki-laki, perempuan juga dapat perintah itu. Tapi kalau perintah itu untuk perempuan, jangan coba-coba laki-laki masuk ke perintah itu. Itulah sebab uang laki, uang bini, uang bini. Uang suami, uang istri, uang istri tahu suami. Jadi suami jangan coba-coba masuk ke ranah ini. Ini khusus untuk kami. Perempuan disuruh untuk memanjangkan jilbab ya, jangan coba-coba laki-laki itu, tak boleh. Laki-laki disuruh untuk menjaga pandangannya, perempuan pun juga disuruh untuk menjaga pandangan. Jadi, apapun yang menjadi perintah untuk laki-laki, perempuan juga berlaku. Kami kan disuruh nutup aurat Pak Ustaz, laki-laki disuruh jaga pandangan, iya. Tapi perempuan juga disuruh jaga pandangan. Kenapa? Kalau tidak habis di laki itu. Ya, tengok tu. Asal berkunjung ke rumah saudara, cantiknya, pulang dari situ, ya. Tempat macam itulah ya. Tirainya begini ya, lampunya begini ya. Jaga juga pandangan. Nah, apa kata mazhab Zahiri ini? Yang berpuasa di bulan Ramadan, sedangkan dia safar, boleh tapi tak berpahala. Itu mazhab dia. Kenapa? Allah sudah ringankan. Orang yang safar, fa'iddatun min ayamin ukhar. Allah sudah suruh kalau puasa tapi dia safar, ganti saja puasanya, tak usah puasa. Tapi kalau dia tetap puasa juga boleh, tapi tak berpahala. Itu mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ini mazhab tekstual. Itulah yang dulu sempat berkembang dia, tapi sekarang tak dipakai lagi mazhab ini. Hilang. Kenapa hilang? Karena pahamnya sedikit-sedikit rancu pemahaman mazhab Zahiri. Nama lengkap dia Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri, dia punya paham, diambillah nama dia Az-Zahiri, mazhab Zahiri. Dia tekstual saja. Ini membahayakan. Maka mazhab Zahiri ini mungkin kalau bicara zakat fitrah, maka dia akan zakat fitrahnya tak pakai beras. Tak zakat fitrah juga pakai uang, tapi zakat fitrahnya pakai apa? Pakai gandum atau pakai kurma. Buku salah, ini zakat fitrah saja. Tengok sama bapak ni, kurma isinya. Berapa ni? 2,5 kilo. Kok kurma? Nabi mengatakan zakat fitrah itu pakai kurma, Pak. 100 kilo kurma di rumahnya. Itu Zahiri tekstual. Jadi kami ini tekstual tak Pak Ustaz? Ada yang tekstual kita pahami, ada yang memahami maksud. Tak semua itu tekstual. Pandai-pandai kita memilahnya, tapi itu dapat dikaji. Kalau tak ngaji tak dapat dulu. Ada poin yang ini harus tekstual, ada ini poin yang tak boleh tekstual, segala macam. Itu tahunya di pengaji. Kalau kami zakat fitrah, sampaikan tentang zakat fitrah ini. Kalau kami zakat fitrah itu Pak Ustaz, kami tunaikanlah zakat itu. Yang mewajibkan membayar zakat itu kan orang yang mewajibkan menafkahi kami. Terus kami punya kemampuan, kami keluarkan zakat fitrah sendiri boleh. Itu namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, meringankan beban orang, boleh. Itu beban orang tua, tapi kita ringankan. Kenapa? Kita mampu, silakan.
Yang mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah ibu, istri adalah suami. Tapi kalau ibu mau mengeluarkan zakat fitrah sendiri, boleh. Izin suami, ya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum ya. Ya, alhamdulillah ibu ada rezeki. Ibu kumpulkan selama 6 bulan nih, dapatlah sekian dan ibu mau zakat fitrah. Bolehkah ya? Kata ayah, di mana ibu dapat duit tuh? Ibu kumpulkan selama 6 bulan ketika mencuci celana ayah. Kumpul nilainya 5 juta. Banyak juga. 5 juta terkumpul duit. Kata suaminya, boleh Bu, keluarkanlah zakat fitrah ibu sekalian untuk ayah ya betul. Ayahnya pula ikut nebeng. Nah, jadi kalau suami mau mengeluarkan zakat fitrah, istri itu kewajiban. Tapi istri mau mengeluarkan zakat fitrahnya sendiri itu boleh, tak kewajiban. Walaupun istrinya kaya, tapi dia tak mau zakat fitrah sendiri, Pak Ustaz. Dia mau nunggu suaminya tetap menzakatkan fitrah dia, boleh, tak apa. Meskipun istrinya lebih kaya daripada dia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah tadi mazhab Zahiri mengatakan tidak berpahala siapa yang berpuasa sedangkan dia safar. Kenapa? Karena Allah sudah katakan ganti di hari yang lain, tapi dia tetap puasa juga. Mazhab mayoritas ulama kita, 4 ulama, Imam Abu Hanifah atau Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambali, itu mengatakan berpahala, walahul ajru thawab, berpahala. Jadi kalaupun Allah memberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan diganti di hari lain, namun dia tetap berpuasa karena tahan mungkin fisiknya, maka kata para ulama kita berpahala. Kenapa ulama-ulama kita mengatakan berpahala? Karena sudah pernah terjadi zaman Rasulullah. Ada sahabat safar, melakukan safar, dan dia tetap berpuasa. Kata Rasulullah, walakal ajra, untuk engkau dapat pahala. Berarti tak ada masalah dan boleh dan dapat pahala. Kalau kita melakukan safar, tapi kita tetap berpuasa, dapat pahala. Artinya boleh, sehingga tidak jadi alasan kita kalau nanti melakukan perjalanan jauh yang menjadi supir anak laki-laki kita atau suami atau saudara laki-laki, habis itu dia tak puasa, kita bilang sama dia, baru 90 kilo dah tak puasa, tipis gimana. Kadang Allah menghukumi orang ini melebihi Allah menghukumi hamba ya Pak. Awak hukumi manusia ini melebihi Allah menghukumi hamba. Allah mengizinkan, awak pula tak mengizinkan. Masa 90 kilo mobil full AC tetap tak puasa, tipis, iman tipis lah. Padahal boleh. Dia tak berpuasa boleh, dia puasa boleh. Seandainya dia berpuasa berpahala, dia tak puasa tak ada dosa. Kenapa? Karena Allah izinkan. Kalau Allah tidak menghukumi hambanya dengan yang begitu mengerikan, yang begitu menyampaikan nilainya sedikit atau nilainya tidak ada, lalu hambanya menilai manusia itu bermasalah semua ya, disitulah kadang kita perlu pemahaman. Contohnya begini, Allah tak pernah merendahkan orang yang tidak sholat sunnah sebelum sholat fardu. Tak pernah Allah merendahkan orang yang tak sholat sunnah sebelum sholat fardu. Khawatirnya ada hamba yang ketika dia sholat sunnah, ada manusia dia sholat sunnah sebelum sholat fardu, tapi ada bapak-bapak atau ibu-ibu di sampingnya tak sholat sunnah. Tegak aja ibu itu. Ibu yang satu ni, bapak yang satu ni sholat sunnah, tapi yang satu ni tak. Lalu dia komentar ni, bapak kemana? Ada waktu tu tidak sholat, malas. Kata yang satu lagi, parah bapak. Kata yang satu lagi, leset bapak. Kata yang satu lagi, sesat bapak. Kata yang satu lagi, lama-lama kafir bapak.
Begitu. Padahal Allah sendiri dah ada mempermasalahkan, awak yang mempermasalahkan. Jadi kalau bahasanya Allah tidak mempermasalahkannya, lalu kita mempermasalahkannya, tentu di situ timbullah perlu pemahaman yang baik. Kalaulah tadi berpahala, sebaiknya puasa atau tidak? Kan begitu. Kan kalau kita safar, kata mazhab Zahiri tak berpahala, kata mayoritas ulama kita berpahala. Timbul pertanyaan berikutnya, sebaiknya kami puasa atau tidak? Nah, ini yang menjadi perbedaan. Kata Imam Malik dan Imam Hanafi, puasa afdol. Kalau dia puasa afdol. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, lebih baik dia tidak puasa. Nah, di situ ada perbedaan nanti. Dan sebagian dari mazhab-mazhab itu mengatakan dia pilih yang mana saja sama, mau puasa mau tidak sama, karena hukumnya sama. Nah, jadi kalau Imam Malik mengatakan kalau dia puasa itu lebih baik. Kata Imam Ahmad, kalau dia tidak puasa itu lebih baik. Jadi tidak ada permasalahan di sini sehingga kita menghukumi orang tak puasa. Ya Allah, badan besar tegap, masih muda lagi tak puasa. Tak boleh kita menghukumi begitu, karena memang Allah tak ada menghukumi demikian. Duha, karena waktu iktikaf ini, perjalanan hari itu sebentar. Semenjak masuk 10 hari terakhir nih, hari-hari Ramadan itu terasa sebentar. Kok begitu Pak Ustaz? Iya. Karena malamnya kita tahajud, ada kajian subuh, tidur, bangun tidur, selesai kajian. Kan sebentar rasanya. Habis itu pulang ke rumah, tidur. Karena tadi malam kurang tidur. Bangun zuhur, siap zuhur, tidur lagi. Kenapa tidur lagi? Kalau sebelum zuhur yang ada dalam pikirannya karena tadi malam kurang tidur, habis zuhur itu datangkan dalil yang baru. Apa dalilnya? Biar nanti malam bisa iktikaf, tidur ya habis zuhur. Bangun apa? Jam 5. Itu terasa cepat puasa. Kalau udah masuk 10 hari terakhir itu. Tapi yang begitu-gitu itu tak perlu Bapak Ibu permasalahan. Di Mesir itu lebih ekstrim lagi dari kita. Untuk kita kuliah Mesir itu malam itu memang hidup. Jadi sholat tarawih itu selesai jam 10:30. Sholat tarawih. Kenapa selesai 10:30 Pak Ustaz? Padahal 8 rakaat. Satu bacaannya panjang juga, yang kedua ceramahnya 1 jam. Ceramah 1 jam. Kalau awak 20 menit 1 jam Pak ceramah tarawih. Jadi kalau ada orang bilang tak ada ceramah tarawih, tak boleh. 1 jam di Mesir ceramah tarawih. Selesai 10:30. Habis itu jam 1 tahajud. Jadi tak pulang memang 1 tahajud. Bertahan terus sampai subuh, kajian subuh. Hasil kajian subuh pulang ke rumah masing-masing. Itu pemandangan macam jam 1 malam. Mobil tak ada lewat, satu-satu mobil itu lewat. Itu jam 9 itu pemandangan. Ini jam, tak pikir ini jam tengah malam atau jam pagi. Tak ada aktivitas. Tapi malam luar biasa hidup. Jadi kalau nanti Bapak Ibu tidur dengan niat untuk bisa nanti malam iktikaf, apa? Tapi jangan bangun jam 6. Enak, 10 hari terakhir ini semakin terasa berkahnya Ramadan. Karena semakin tak terasa. Apa yang menyebabkan ulama kita berbeda? Ada hadis Nabi, laisa minal bir antasuma fis safar. Bukan merupakan kebaikan kalau kita puasa di saat kita safar. Ada hadis itu, dan hadis itu riwayat Imam Al-Bukhari.
Nabi bilang bukan bagian dari kebaikan antasum kalau kalian berpuasa fi safar dalam perjalanan. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Karena ada hadis inilah sehingga ada yang berpendapat sebaiknya jangan puasa. Nah, dikaji-kaji, ternyata ada hadis berikutnya. Apa Nabi bilang? In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftar. Kalau kalian mau berpuasalah, tapi kalau kalian mau tak puasa tak ada masalah. Berarti puasa tak puasa nilainya sama. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Banyaknya beranggapnya hadis ini sehingga menjadi perbedaan di kalangan ulama kita. Gimana kita menyikapinya? Ambil yang mudah. Yang mana yang Bapak Ibu mudah? Saya mudah puasa, kalau safar ini tak puasa, silakan. Maka semenjak saya tahu safar itu, perjalanan itu boleh kita tak puasa, semenjak itu saya buat program masuk bulan Ramadan saya jadi super travel. Mulia. Begitu masa Ramadan jadi super travel. Niatnya bukan mencari rezeki supaya gugur masuknya, di situ masalah. Tapi kalau niatnya mencari rezeki tak masalah ya, tak masalah. Karena itu profesi yang membantu orang juga. Allah Allah. Ada Bapak Ibu kita ya, silakan. Kalau kita tuntaskan masalah, kajian suhu. Terbaca saya hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ada hadis begini kalau dalam bahasa Indonesia. Siapa yang mendapatkan keberkahan dan kemuliaan Lailatul Qadar maka dia mulia. Siapa yang tidak mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar maka dia terhalang dari kebaikan. Dan siapa yang tidak mencari Lailatul Qadar dia tidak akan dapat kebaikan. Khawatir kita kalau tak semangat kita beribadah di 10 malam terakhir ini. Khawatir kita, jangan-jangan Allah tak mau kita dapat Lailatul Qadar. Oh, tak semangat saya beribadah 10 hari ini ya. Jangan-jangan Allah tak mau kita dapat Lailatul Qadar. Nah, maka semangatkan saja. Doanya satu. Apa doanya? Allahumma paksakan. Allahumma paksakan. Jangan sempat kita tak semangat. Takut kita tadi Allah tak mau kita dapat Lailatul Qadar, maka disuruhnya kita tak semangat ya. Semangat aja. Allahumma paksakan. Allahu a'lam. Taqabbalallahu minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.